Kalau kata Gus Dur kan, eh, keadilan tanpa kemanusiaan adalah ilusi, if I'm Iya, iya, mistaken. iya. Sejak Trump terpilih kembali ini, mereka punya skema Riviera. Netanyahu sengaja melakukan ini itu untuk menutupi hal-hal lain yang berkaitan dengan dirinya, termasuk diantaranya ada yang bilang adalah tentang korupsinya Netanyahu gitu. Perang itu antara militer dengan militer. Tapi Iya. mereka ini militer Dengan sipil. dengan sipil, dengan dalih membasmi Hamas yang konteksnya militer. Ya. Negara-negara, khususnya negara-negara Islam Iya. ya, harus punya concern yang serius untuk Iya. melakukan penegakan keadilan. Iya. Karena ini urusannya adalah tentang kemanusiaan ya. Betul. Salah satunya kalau kita nih ya, menurut Ketua Umum PBNU, Ya. ya kita berdoa. Harus dilakukan dan harus lebih banyak lagi yang Betul, melakukan betul. seperti ini gitu. Iya, Bahkan mungkin ya Kementerian Luar Negeri lah kalau represent Iya dari dong, negara dan harusnya- itu harus harusnya- banget gitu harusnya lebih sebenarnya. aktif lah. Iya, itu. Kembali lagi di podcast Terongi Gosong. Yang panas panas kita kita gosongin. gosongin. Di tengah kebahagiaan kita nih di Indonesia Iya. ya, kita kan seneng ya kalau Ramadan gini kan happy, Iya. terus war takjil segala Iya. macam. Tapi di tengah-tengah itu saudara-saudara kita di belahan bumi lain di Palestina ini sedang berduka. Iya, Bahwa hampir sebulan gencatan senjata yang sudah terjadi di Palestina per hari ini kembali diserang oleh Israel. Ini menjadi sangat menyedihkan ya bagi kata ya, karena bagaimana Palestina itu saudara tua kita juga. Iya, betul. Dan kemarin kita juga menghadiri acara dari Institute for Humanitarian Islam, di mana mereka membahas bagaimana sih masa depan Palestina di Iya, situ. betul. Karena sejak Trump terpilih kembali ini, mereka punya skema Riviera bahwa Gaza ini akan menjadi otoritas mereka. Ini juga menjadi salah satu isu yang sangat luar biasa ya. Bahkan per hari ini serangan itu sudah menewaskan lebih dari 300 orang. Ada yang bilang 330 sekian, ada yang bilang 400. Iya. Jadi ini menjadi duka kita bersama ya, artinya. Mungkin obrolan di Terong Gosong kali ini aku akan membahas sebenarnya apa sih yang diinginkan Amerika dengan skema Riviera-nya ini. Bro Lutfi dulu deh mungkin. Iya. Mungkin kalau bisa dibilang Amerika mungkin menginginkan beberapa hal yang tentunya berimpact atau bermanfaat secara politik dan juga ekonomi ke mereka Iya, ya. Gitu. Tapi ini yang kemudian jadi concern global ya, bahwasanya sebenarnya dengan adanya Trump terpilih itu kan harapan baru sebenarnya. Tapi kemudian kondisi ini tidak juga terlalu baik-baik banget ya ketika kita bisa bilang Ramadan ini kan sudah masuki 10 hari terakhir. Iya. Terus penyerangan ini tidak seharusnya lah dilakukan gitu kan. Terus kemudian ternyata Netanyahu memaksakan ini. Ada beberapa pendapat juga ini usulin bahwasanya Netanyahu sengaja melakukan ini itu untuk menutupi hal-hal lain yang berkaitan dengan dirinya, termasuk diantaranya ada yang bilang adalah tentang korupsinya Netanyahu gitu. Nah ini juga menjadi concern publik di mana kita harus benar-benar tetap menegakkan gitu bahwasanya Palestina ini harus dibela karena itu juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kalau di negara kita kan, bahwasanya tidak boleh ada penjajahan di dunia ini. Di atas gitu. dunia. Ya. Karena kalau kita bicara Palestina ini sangat menyedihkan ya bro ya. Bagaimana kita lihat, kita udah seneng nih kemarin sempat terjadi gencatan senjata bahwa saling bertukar sandera, ini akan menjadi tren positif. tren positif dan kita berharap bahwa ini adalah awal dari sebuah kedamaian kan Iya. gitu. Supaya warga bisa membangun kembali kotanya, negara bisa membangun kembali masyarakat yang normal seperti betul. di dunia-dunia lain. Karena kalau kita lihat, kita kasihan ya pada anak-anak kecil yang sampai diseret keluar rumah dan dibunuh. Ya, Kita itu kalau lihat videonya itu udah nggak manusiawi. kita giris lah, kalau orang Jawa bilang giris lah. Gimana dan Abu? Terus kemarin juga ini, Bang, itu hampir 130 anak-anak loh, Bang. Iya, itu dari 400 dari 400 Dari kembali 400 130 anak-anak. Iya. Iya. Kan luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kita bilang
kalau kita bilang perang, ini bukan perang. Iya. Perang itu antara militer dengan militer. Tapi mereka ini militer dengan sipil, dengan dalih membasmi Hamas yang konteksnya militer. Iya. Tapi nyatanya korban lebih banyak dari warga sipil. Ini betul. bukan perang, tapi ini genosida. Iya, Ya genosida. nggak sih, Bu? Mau menghilangkan ya Iya. negara Palestina ini. Iya, saya kira sih negara-negara, khususnya negara-negara Islam ya harus punya concern yang serius untuk melakukan penegakan keadilan, karena ini urusannya adalah tentang kemanusiaan ya. Betul. Yaitu benar-benar memang perdamaian dunia gitu dan humanitarianism dan lain sebagainya itu di global ini benar-benar tergantung dengan case yang ada di Palestina ini gitu. Iya. Karena kalau kita bilang bahwa Trump ini sebenarnya kita kan berharapnya Trump ini akan menjadi sosok presiden Amerika baru yang concernnya itu lebih ke bisnis ekonomi ya. Tapi ternyata kepentingannya di Palestina juga belum habis juga. Bahkan concern dia soal bagaimana menjadikan Gaza ini Riviera dan menjadi otoritasnya Amerika ini malah menjadikan liga-liga Arab juga sebenarnya nggak setuju. Sebenarnya apa sih kepentingan Amerika selain cuma politik? Kayaknya minyak juga nggak ada di Gaza nggak ada. Mungkin ya itu tadi sih ada beberapa unseen atau sesuatu yang tidak kita lihat ya behind the scenarios that yang di-build up between Amerika dengan Israel. Mungkin mereka mungkin melakukan kesepakatan atau dealing tertentu dengan trade off-nya gitu yang kemudian Trump bisa akhirnya tertarik gitu. Betul. Nah di sini juga ini agak mengganggu ya, sehingga Liga Arab pun kalau bisa jangan hanya tidak setuju, tapi juga melakukan diplomasi strategis gitu, sehingga ini bisa berimpact terhadap perdamaian, karena ini sekecil apapun yang kita lakukan gitu ya, itu akan bermanfaat bagi tadi anak-anak Palestina gitu ya, jadi bagi kemanusiaan itu sendiri. Kalau mungkin kita sebagai masyarakat umum ya hanya bisa bikin story, kan campaign gitu kan, dukungan. Tapi beberapa diplomat ataupun pemangku kepentingan global gitu ya, itu harus yang lebih lebih aware lagi tentang kemanusiaan ini gitu. Bagaimana pentingnya kita itu meletakkan kemanusiaan di atas segalanya. Gitu. Karena dalam acara Iftar Talk kemarin di Humanitarian Islam, salah satu penasehat Presiden Palestina Mahmud Al-Abbas mengatakan bahwa Israel ini sudah mulai mencoba lagi untuk masuk dan mulai kayak yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya udah mulai membunuh segala macam ya. Dan kita sudah mengalami konflik Israel Palestina ini sejak lama banget. Dan korban pun sudah menghabisi 40% warga Palestina. 40% itu kalau kita bilang ini ada 5 juta aja, berarti sudah sekitar 2 juta. Bayangkan. Itu hampir separuhnya. Makanya ini akan menjadi sangat berat bagi warga Palestina itu sendiri. Kalau menurut Bu Lutfi sebenarnya selain tadi kita kalau bicara soal politik ya. Apakah ada kepentingan Amerika soal bukan bisnis. Kalau bisnis kan kita bicara bahwa ini nggak ada minyak sama sekali ya. Apa ini soal konflik agama juga, soal kedudukan warga Yahudi di sana diperjuangkan atau seperti apa ya, Bang? Iya, kalau menurut saya sih warga Yahudi pun mungkin ya di Amerika pun artinya Yahudi pun tidak sepenuhnya setuju dengan Israel. Zionism itu Zionism ini adalah another type gitu ya, bentuk lain dari Yahudi itu sendiri kan gitu. Jadi artinya itu juga tidak mewakili keseluruhan Yahudi gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini konfliknya itu lebih tend to conflict humanity rather than conflict of religion gitu. Tapi di sini religion as way of life gitu ya, itu bisa membuat ini lead to a better life gitu. Nah sehingga sebenarnya di sini religi dan kemanusiaan ini harapan baru, harapan baru yang dibawa ke meja-meja diplomasi gitu ya, untuk kepentingan masyarakat bersama gitu, yang bagaimana caranya ini itu selesai gitu. Ya walaupun tadi ya dibilang ini sebenarnya tidak ada titik
masih ada irisan politik dan lain sebagainya pasti, gitu kan, pasti gitu. Tapi kalau bisa dibilang ini pure soal agama sepertinya tidak. Ini sebenarnya adalah kalau di ekonomi kita kenal ada krisis ekonomi gitu ya. Ini sudah masuk menurut saya ini krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan. Jadi ini memang benar-benar concernnya siapa yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan, tidak hanya pemangku-pemangku kepentingan saja, tapi juga kita as human gitu. Kita sebagai manusia itu bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di muka bumi ini. Apalagi Indonesia udah stance-nya itu udah jelas. Sudah jelas. Stance-nya benar-benar sudah jelas. Kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan gitu kan, pri kemanusiaan di awal gitu, bahwasanya ini Indonesia diplomasinya bebas aktif. Panduannya itu tadi Undang-Undang Dasar kita kan berpegang teguh banget kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila kan. Begitu. Jadi benar-benar itu harus yang kita jaga dan ini harus diselesaikan khusus untuk kemanusiaan ini. Gitu. Karena kalau kita bilang konflik kemanusiaan ini, kalau kita bicara dunia barat, mereka juga standar ganda ya, bahwa mereka menolak betul apa yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Tapi ketika Palestina ini dihabisi oleh Israel, tidak ada dukungan. Jangankan dukungan, statement mereka aja. Menurut Abu nih, apa sih yang dukungan-dukungan yang bisa kita berikan dan ke mereka sih? Ya salah satunya kalau kita nih menurut Ketua Umum PBNU, ya kita berdoa. Betul. Ya. Mau gimana lagi, Bang? Dan tentunya menyisihkan beberapa harta yang kita miliki untuk mereka ya. Karena kemarin saya juga mendapatkan donasi juga harus tepat sasaran. Maksudnya kita harus milih-milih juga. Iya, karena kemarin kita salah sasaran nih. Iya, karena ini Dan kalau kita mau donasi harus di tempat yang tepat seperti yang Dan Abu katakan, dan itu sudah dilakukan oleh Lazisnu kemarin. Mereka kemarin mengutus beberapa anggotanya untuk terjun langsung ke Palestina memberikan bantuan itu. Benar yang dikatakan Dan Abu gitu. Terus untuk dukungan-dukungan yang lain mungkin Bro Lutfi seperti apa sih? Ya, kalau mengutip kemarin dari acara Iftar Talks ya Institute for Humanitarian Islam, Ketua Umum PBNU Gus Yahya juga mengatakan bahwasanya kita tetap ada di jalur mendukung Palestina, di mana memang itu adalah sudah sesuai dengan tadi yang saya sebutkan, yaitu Undang-Undang Dasar kita, amanah undang-undang yang harus dilaksanakan gitu. Betul. Jadi yang tadi itu dukungan-dukungan yang dilakukan, yang bisa melakukan diplomasi gitu kan, yang bisa melakukan donasi, at least bantuan kita harus lakukan. Dan kalau misalnya kita nggak bisa melakukan apapun, kita tetap bisa menyuarakan, kita punya suara, either itu di digital ataupun di segala macam kanal yang bisa kita suarakan gitu. Karena sesedikit pun apapun itu yang bisa kita lakukan itu adalah upaya atau ikhtiar kita untuk menegakkan itu tadi, melawan krisis kemanusiaan. Karena kalau kita bilang gini, ini kan menjadi satu awal juga di pemerintahan Prabowo Gibran ya. Betul. Artinya kalau kita bicara di pemerintahan Jokowi kemarin, beberapa hal sudah dilakukan Menteri Retno Marsudi ya, beberapa hal gitu. Nah, dan ini ada eranya Menteri Luar Negeri Sugiono gitu. Menurut Dan Ambu nih, apa sih yang harus dilakukan pemerintah di kala konflik internasional global seperti ini ya? Justru saya mau nanya ini. Oh iya. Oke. Gimana? Ya, sebenarnya sih kalau kita boleh, ini kritik membangun boleh ya? Boleh. Ya, sebenarnya kalau kita melihat waktu itu kita semua tahu juga ya, bahwasanya Menteri Retno Marsudi benar-benar sangat getol, aktif dan benar-benar take risk gitu ya, hands on banget dengan isu ini. Saya sampai sempat walk out dulu kan? Iya, sempat walk out. Benar-benar ini 100 more than even 100% untuk membela Palestina gitu kan. Of course, dude. Tapi kemudian kalau kita bisa lihat, maksudnya sekarang ya, bukan saya kemudian membandingkan antara menteri sebelumnya dengan menteri yang sekarang ya, tapi setidaknya ini isu yang sangat penting, yang itu ada di undang-undang, dan itu sebenarnya adalah tugas utama dan pertama Menteri Luar Negeri hari ini. Setidaknya statement lah ya. Belum kali Bang. Iya, belum.
Ya kalau bisa ya secepatnya gitu, jangan sampai belum gitu. Jangan kan. lama-lama karena Iya, Indonesia ini urgent. Menurut saya kita benar-benar harus very deep talk ketika kita ngomongin soal kemanusiaan gitu. It hurts everybody di dunia ini gitu kan. tapi memang konflik Palestina Israel ini akan menjadi konflik yang mungkin akan sangat panjang ya. Pasti Betul. pasti kemarin-kemarin juga akan seperti itu. Apakah pemerintah terlalu berhati-hati untuk mengeluarkan statement, untuk mengeluarkan kebijakan terkait perang atau kita bilang genocide ini? Untuk konteks 2025 awal, sepertinya memang tidak sekenceng 2024 ya kan semester 2 atau kuartal 3-4. Karena ini memang dipengaruhi juga mungkin kondisi ekonomi. Yes. Ini benar-benar sangat sensitif untuk terjadinya trade war, bahkan terjadinya konflik yang memang benar-benar mengarah ke world war gitu-gitu ya. Jadi mungkin ada arah ke arah sana gitu. Ini juga ada krisis ekonomi yang menghantui misalnya gitu kan, economic downturn gitu kan. Nah ini faktor-faktor ini yang mungkin diperhatikan pemerintah. Pemerintah memang sebenarnya kan sudah mengatakan bahwasanya stance-nya oke, jelas ke sini. Tapi sebagai pihak yang benar-benar punya tools, resources yang bisa dilakukan, sebenarnya itu bisa dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk lebih getol lagi gitu. Untuk lebih menjadi Indonesia ini lead-nya gitu. Lead-nya kalau bisa negara-negara Islam, Indonesia ya benar-benar stand out di situ gitu. Untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sehingga ini bisa sesegera mungkin selesai gitu. Karena kita melihat bahwa Prabowo ini kan orang yang sudah lama di luar negeri juga ya. Betul. Harusnya beliau sudah tahu lah bagaimana pola. Komunikasi internasional. Pola komunikasi internasional, kemudian kayak semacam bisa loh beliau ini mungkin melobi Rusia at least seperti yang dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya ya kan ke Rusia dan ke Ukraina gitu ya. Artinya ini terjadi lobby-lobby politik high level. Yang dimana ini diharapkan ada impact ke depannya. Betul. Karena Indonesia ini selalu diperhitungkan di kancah internasional. Gitu. Karena komitmen PBNU terhadap isu Palestina ini final gitu. Gus Yahya sendiri juga menginisiasi banyak forum. Terus kemarin Global Unity Forum, R20 yang beberapa waktu lalu terus Isora, Humanitarian Islam dan banyak lagi gitu. Dan dalam konteks hari ini PBNU ya kan, NU sendiri justru sangat lebih aktif bukan daripada negara ya, tapi artinya sangat aktif untuk menyuarakan humanitarianism dan untuk menanggulangi krisis kemanusiaan di ranah tingkat global gitu. Dan itu kind of good things yang mungkin negara itu harus selit ke arah sana juga gitu. Karena menurut saya apa yang dilakukan PBNU hari ini dengan Iftar Talk kemarin dengan Humanitarian Islam itu luar biasa sih. Luar biasa. Sampai mendatangkan penasehat Presiden Palestina. Gitu. Betul. Jadi, ini menjadi sorotan dunia juga kan pasti. Iya, itu kind of efforts yang benar-benar harus dilakukan dan harus lebih banyak lagi yang melakukan seperti ini gitu. Bahkan mungkin ya Kementerian Luar Negeri lah kalau represent dari negara dan itu harus banget gitu sebenarnya. Iya, it's necessary lah, itu benar-benar urgent lah menurutku. Karena menurut saya ini satu basic dari sebuah statement Menteri Luar Negeri ya kalau membela Palestina ini ya. Menteri-menteri yang dulu pasti seperti itu, statementnya jelas gitu. Karena kalau kita bicara kita harus melakukan aksi juga kan. Betul. Untuk anak muda agar tetap standing kepada Palestina. Karena kita nggak mungkin hanya cuma omon-omon aja terus-terusan. Kita nggak boleh omon-omon terus. Nggak boleh. Dan kalau kita ngomongin soal kementerian-kementerian dengan masing-masing bidangnya ya, sektor yang dibidanginya, Kementerian Luar Negeri itu menurutku sih akan lebih kelihatan impact-nya gitu kan. Ketika benar-benar punya stance, punya effort terhadap isu-isu seperti Palestina ini. Gitu. Itu akan lebih dianggap bekerja gitu loh daripada yang lain. Bukan berarti isu yang lain nggak perlu disikapi, tapi ini utamanya nih menu wajibnya gitu yang harus at least di-effortkan gitu oleh Kementerian Luar Negeri. Dan ini juga mungkin Kementerian Luar Negeri ke depannya bisa lebih aktif lagi gitu. PBNU sudah sangat aktif, sudah memulai gitu. Ya. Tinggal bagaimana ini kemudian didorong secara bersama-sama lah. Iya. Terakhir nih closing statement dari Dan Abu nih sebagai pemuda setengah tua mungkin ya. Apa yang harus dilakukan anak muda nih untuk terus membela Palestina? Betul. Ini Gaza itu
pelukan, bukan bom. Oh, Gaza butuh pelukan bukan bom ya. Iya, betul. Setuju. Ya. Bro Lutfi sendiri sebagai representasi anak muda Jaksel Kemang, apa yang perlu dilakukan warga Kemang untuk mendukung Palestina? Iya, mungkin kalau untuk ini kan isunya kemanusiaan banget ya, gitu. Jadi kita harus put humanities itu above everything, gitu. Ini karena isu yang paling penting, gitu, yang tadi didasarkan undang-undang dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kita harus menegakkan keadilan ya. Humanity itu kan kind of ini kita menegakkan keadilan kan, gitu. Jadi kayak kalau kata Gus Dur kan, keadilan tanpa kemanusiaan adalah ilusi, if I'm mistaken. Jadi benar-benar di sini kita put humanity, and the second line kita put keadilan, dan kita harus memperkuat dua-duanya ini untuk a better place ya lah di dunia ini gitu kan. Jadi itu benar-benar kayak deep pesan yang disampaikan oleh Gus Dur yang juga harus kita jaga lah gitu tentang kemanusiaan. Sebagai beliau ini juga sebagai tokoh kemanusiaan, dan perjuangannya hari ini saya kira ya tokoh yang memperjuangkan kemanusiaan hari ini ya. Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Untuk saat ini Menghidupkan kembali Gus Dur ya. Memunculkan kembali Gus Dur. Artinya Palestina ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya soal agama tapi kita sebagai manusia. Betul. Mungkin itu Bro Lutfi dan aku ya. Siap. Terong Gosong kita kali ini tetap bersama Peradaban Channel, Liga Peradaban ya. Liga Peradaban. Tetap subscribe kita, tonton kita bersama Likes keluarga, dan tentunya kritik membangun juga kita tunggu. Siap. Sampai ketemu lagi. Terong Gosong yang Yang panas kita Gosongi. Free Palestine. Free Palestine.